Qiyamul Lail adalah istilah untuk semua salat malam yang dilaksanakan sebagai sunnah di antara waktu Isya dengan waktu subuh. Maka dilaksanakan sebagai ibadah taqarrub kepada Allah dengan bentuk-bentuk salat yang mungkin bermacam-macam namanya. Itu tetap semuanya disebut sebagai Qiyamul Lail. Ada tarawih, ada tahajud, ada witir, ada mungkin yang menunaikan salat hajat atau salat taubat atau bahkan salat istikharah dan sebagainya. Pokoknya salat yang mutlak yang terdiri dilaksanakan di antara waktu Isya dengan subuh pada malam hari ya dengan niat taqarrub ilallah dan hukumnya sunnah itu namanya semuanya adalah salat Qiyamul Lail. Kemudian ada istilah yang disebut sebagai salatut tahajud. Yang disebut salatut tahajud adalah salat Qiyamul Lail yang dilaksanakan ya sebagian ulama berpendapat di antara dengan tata cara adalah tidur terlebih dahulu. Jadi tidur terlebih dahulu untuk mencari waktu mustajabah di jaufil lail atau di sepertiga malam terakhir bangun untuk melaksanakan sholat, maka sholat ini disebut sebagai tahajud. Maka dia biasa didahului dengan berdoa setelah bangun, kemudian berwudu, kemudian melaksanakan 2 rakaat untuk melepas bundelan setan secara sempurna, baru kemudian melaksanakan salat tahajud itu. Jadi ini yang disebut sebagai salatut tahajud. Kemudian tarawih adalah salat Qiyamul Lail yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya di bulan Ramadan ya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nanti peristiwanya akan kita ceritakan lebih detail. Yang kemudian mereka karena tidak kuat untuk sholat seperti Rasulullah ketika di rumah, mereka memperbanyak rohah atau istirahatnya. Memperbanyak istirahat itu dengan cara memperbanyak jumlah rakaat dan memendekkan berdirinya. Ya, memendekkan berdiri membaca ayat-ayatnya, kemudian mereka memperbanyak jumlah rakaatnya, memperbanyak duduknya. Nah, sehingga kemudian disebut sebagai tarawih. Kemudian ada yang disebut sebagai sholat witir. Sholat witir adalah sholat dengan jumlah rakaat yang ganjil, paling sedikit 1 karena ganjil ya banyak pun tidak masalah. Bahkan Rasulullah pernah diceritakan melaksanakan sholat itu 11 rakaat itu 1 rangkaian. Jadi itulah sholat witir ya. Sholat witir dalam Qiyamul Lail full 11 rakaat itu juga pernah. Jadi kalau ditanya berapa ya maksimalnya sholat witirnya, nyatanya Rasulullah juga pernah 11 rakaat witir semua itu pernah. Itu terjadi gitu. Itu adalah pokoknya jumlahnya ganjil untuk menutup rangkaian sholat-sholat malam. Maka disebut sebagai witir. Nah, bagaimana tentang peristiwa sholatut tarawih tadi? Jadi diriwayatkan bahwa Nabi SAW itu pada suatu bulan Ramadan ya sholat Qiyamul Lail ya biasanya beliau tunaikan di rumah, beliau kemudian menunaikannya di masjid. Jadi kalau di rumah itu Rasulullah itu sholatnya ya Allah ya luar biasa. Ya, kata Bunda Khadijah, Rasulullah itu kalau sholat di rumah Qiyamul Lail di Ramadan ataupun luar Ramadan itu nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Tetapi jangan tanya padaku panjang dan bagusnya. Panjang dan bagusnya itu seperti apa? Dijelaskan Ibnu Abbas. Aku pernah ikut sholat Rasulullah di rumah. Itu rakaat pertama beliau baca Al-Baqarah. Kukira setelah Al-Baqarah ruku, ternyata sambung Ali Imran. Kukira setelah Ali Imran ruku, ternyata sambung An-Nisa. Kukira setelah An-Nisa ruku, ternyata sambung Al-Maidah. Kukira setelah Al-Maidah ruku, ternyata sambung Al-An'am. Baru setelah itu beliau ruku. Kita bisa membayangkan kayak apa panjangnya gitu ya. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan setelah itu aku kapok, nggak ikut sholat Rasulullah yang di rumah, mendingan ikut yang di masjid. Karena yang di rumah itu luar biasa, memang dahsyat sekali yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ketika Rasulullah sholat di masjid, ya ternyata kemudian ada sahabat-sahabat yang bergabung di belakang beliau jadi makmum. Dan pada waktu itu yang namanya sholat malam itu dilangsungkan, bacaannya itu tidak sir, tetapi juga tidak jahar terlalu keras. Jadi Rasulullah itu kalau Qiyamul Lail baca ayatnya itu tengah-tengah antara sir dengan jahar. Makanya Abu Bakar itu pernah ditegur Rasulullah karena terlalu sir dalam Qiyamul Lailnya, sementara Sayyidina Umar itu terlalu jahar ya. Tolong ambil tengah-tengah lah kata Nabi SAW. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lemah gitu ya. Maka ya para sahabat makmum ya, mereka enjoy aja makmum di belakang Rasulullah. Ketika Rasulullah menyadari para sahabat menjadi makmumnya, beliau memendekkan berdirinya. Maka kemudian beliau sholat jauh lebih pendek daripada yang di rumah gitu ya. Malam kedua Rasulullah sholat lagi di masjid. Dan kemudian para sahabat semakin banyak yang bergabung untuk jadi makmum. Nah, Rasulullah makin memperpendek berdirinya.
Malam ketiga Rasulullah salat lagi. Banyak lagi sahabat yang bergabung. Maka beliau memperpendek lagi ya berdirinya ini. Nah, di sini kita tidak menemukan keterangan berapa jumlah rakaatnya Rasulullah di masjid. Kalau Bunda Aisyah tadi bersaksi di rumahnya 11 maksimal gitu ya. Tapi kalau di masjid ini tidak ada keterangan, yang ada keterangan hanya Rasulullah memendekkan berdirinya. Rasulullah memendekkan berdirinya. Nah, kemudian malam keempat, malam kelima, malam keenam, Rasulullah SAW nggak ke masjid lagi, sholat di rumah lagi. Sahabat nyari-nyari, oh nggak ada Rasulullah ya, nggak ada. Waduh, gimana ini terusan? Ya udah sholat sendiri. Ya ada sholat sendiri. Ada yang kemudian, oh ternyata kemarin berjamaah boleh toh? Boleh. Ada yang kemudian berjamaah, ada yang jadi imam, ngimami beberapa orang, dan seterusnya. Malam ke-7 Rasulullah muncul lagi di masjid. Maka sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah kok kemarin 3 malam kami enggak bersama engkau sholat di masjid gitu. Maka Nabi SAW menjawab dengan 2 jawaban. 1, aku khawatir ya kalian mengiranya wajib. Ya, yang kedua, aku khawatir kalian merasa terbebani, merasa berat. Oh, khawatir ini memberatkan kalian. Jadi, yang pertama Rasulullah menjelaskan hukum bahwa ini sunnah. Yang kedua, Rasulullah menjelaskan bahwa jangan sampai ini membebani para sahabat yang kalau memang tidak mampu melaksanakan, tidak melaksanakan pun tidak mengapa. Nah, karena kemudian tidak dirutinkan oleh Rasulullah ke masjid ini, maka para sahabat akhirnya sekemauan sendiri-sendiri melaksanakan Qiyamul Lail Ramadan ini. Ada yang sholat di rumah, ada yang sholat di masjid. Nah, yang sholat di masjid ini kadang-kadang ada yang berjamaah, ada yang sendiri-sendiri, dan lain sebagainya. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, baru beliau sadar. Jadi karena di masa Abu Bakar itu kaum muslimin banyak keluar untuk berjihad fisabilillah, ya, ngelawan orang riddah, orang murtad, ngelawan penolak pembayar zakat, ngelawan Romawi, ngelawan Persia, yang ngelawan nabi-nabi palsu. Di masa Abu Bakar itu kan musuhnya terlalu banyak gitu ya. Jadi Ramadannya nggak terlalu terasa karena pada berangkat jihad fisabilillah. Begitu di masa Sayyidina Umar keadaan damai, tentram, Sayyidina Umar mulai merasa aneh. Ini pada sholat di masjid, tetapi kemudian di sana ada imam, di sini ada imam, di sini ada yang sholat sendiri, di sini makmumnya cuma 3, di situ makmumnya cuma 4, dan semuanya bersaing dengan bacaannya masing-masing, keras-kerasan, lantang-lantangan. Akhirnya masjid itu suaranya nggak karu-karuan. Bahasa Jawanya itu pating celeblung ya. Jadi nggak karu-karuan, dengernya itu nggak enak banget itu. Sayyidina Umar ini nggak boleh kayak begini nih, ini jelek sekali nih syiarnya ini. Mulai besok jangan kayak begini, ayo semua dikumpulkan. Lalu kemudian beliau mengatakan, mulai besok saya akan kumpulkan sholat ini menjadi satu imam. Ya, masa satu masjid imamnya banyak dan masing-masing bersaing bacaannya. Udah, pokoknya mulai besok. Ubay, mana Ubay? Ubay bin Ka'ab maju. Ubay bin Ka'ab, mulai besok kamu yang imamin sholat ini, semuanya saya satukan dalam satu jamaah. Ubay gemetar, dia bilang, ya Amirul Mukminin, ahadihi bid'ah ma amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Amirul Mukminin, bukankah ini adalah suatu bid'ah, suatu hal yang baru, suatu inovasi? Karena Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita dengan cara seperti ini. Nah, Sayyidina Umar menegaskan, nikmatil bid'atu hadih, ini akan menjadi bid'ah yang paling baik sebaik-baiknya. Maksudnya Sayyidina Umar, Rasulullah pernah mencontohkan sholat berjamaah seperti ini. Jadi ini bukan inovasi baru sama sekali. Bahwa saya merutinkan dan menjadikannya satu jamaah, itu adalah untuk menjadi syiar di bulan Ramadan, dan itu adalah baik. Gitu ya, itu yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Maka sejak saat itu kaum muslimin pun sholat di bawah satu imam, ya, di belakang satu imam di Masjid Nabawi. Kenapa Sayyidina Umar menetapkan 23 rakaat? Ya, pada saat itu beliau ingin meringankan bacaannya, kemudian beliau tetap ingin meneladani sholatnya Nabi SAW yang cukup panjang. Gitu. Jadi dipecah-pecah, rakaatnya lebih banyak daripada rakaat sholat Rasulullah, gitu ya. Tetapi kemudian tetap ringan untuk dilaksanakan oleh para sahabat. Kemudian datanglah generasi masa tabi'in. Di masa tabi'in itu 23 rakaat itu dianggap cukup berat. Karena berdirinya masih lama, berdirinya masih panjang, bacaan imamnya masih panjang. Maka di masa Umar bin Abdul Aziz itu dilaksanakanlah sholat tarawih di Masjid Nabawi itu pernah 36 rakaat dengan 3 rakaat witir, pernah juga ya 38 rakaat dengan 3 rakaat witir. Jadi pernah 39 rakaat, pernah 41 rakaat.
Imam Malik kemudian mengatakan inilah amalu ahlul Madinah, inilah perbuatan penduduk Madinah, sehingga beliau kalau sholat taraweh Imam Malik itu juga 39 atau 41 rakaat. Jadi mau pilih yang mana? Mau pilih yang 8 ya, tambah 3 11, mau pilih yang 23 atau mau 39 41, semuanya ada dalilnya, karena nanti akan ditetapkan oleh para ulama. Jumhur ulama sepakat tidak ada jumlah maksimal di dalam soal sholat qiyamul lail ataupun sholat tarawih di bulan Ramadan. Itu tidak ada ketentuan maksimalnya. Silahkan sesuai kemampuan. Bahwa Rasulullah melaksanakan di rumah 11 rakaat mau ditiru itu afdal. Tetapi mengikuti sunnah khulafaur rasyidin itu juga afdal. Kalau kata Buya Yahya, kalau Anda 8 rakaat itu Anda ikut sunnah Rasulullah SAW. Tapi Anda setelah 8 rakaat nambahi sampai 20, itu ikut sunnah Rasulullah sekaligus ikut sunnah khulafaur rasyidin. Maka dapat dua-duanya begitu ya. Ya Allah alam bisawab, demikian.